Pagi bolo sanding omah. Sabtu ini cuacanya full mendung, diliputi hujan gerimis. Laporan tambahan berikutnya adalah jumlah kambing kita menurun. Satu kambing jantan yang kita miliki kemarin menjadi korban penyakit kembung karena salah pemberian aplikasi pakan, yaitu kita berikan pakan daun ubi, namun daun ubi itu baru saja panen, berarti daun ubinya belum dilayukan. Kita memberikan pakan daun ubi belum layu, meskipun daun ubi itu bukan daun ubi karet, daun ubi kayu biasa. Menurut analisa yang kita lakukan, penyebab kembungnya adalah satu, kambing itu memang sudah sering kali mengalami kembung, sudah selamat beberapa kali menjadi sehat kembali. Kedua, fisik kambing ternyata tidaklah sama. Ada yang kuat, ada yang lemah, meskipun dia dalam kategori sama-sama kambing. Ketiga, pakan yang belum layu. Padahal di awal konten, di saat kita membuat konten ini, yang kita memulai adanya pembahasan kambing, kita sering kali mengupload, menginformasikan pentingnya pakan itu tua, yang kedua layu. Jadi pakan yang layu itu penting. Nah, jadi selain pakannya beragam, tua, pastikan sudah dalam kondisi layu. Oke bolo, kemarin kita sudah membuktikan sendiri dengan hasil korban satu kambing yang menurut kita dia adalah yang fisiknya memang kelihatannya sehat, namun secara dalam dia itu sakit. Buktinya dia mudah kembung, di saat kambing yang lainnya sehat-sehat saja. Ini yang 4 ini sehat-sehat saja, aman-aman saja, seperti itu bolo. Jadi karena kita nggak tahu kambing mana yang fisiknya lemah, kita kan nggak tahu toh bolo. Kambing mana yang memiliki fisik lemah kita kan nggak tahu bolo. Oleh karena itu kita pakai dan patuhi SOP standar. Yang pertama, pakannya tua. Upayakan lebih banyak pakan dari daun yang sudah tua. Jangan sampai terlalu banyak daun muda. Kedua, baik itu tua maupun muda, dari jenis rerumputan ataupun rerambanan, kita harus ambil fase kedua, yaitu layu. Untuk memastikan pakan yang kita berikan itu layu, maka pakan yang kita cari hari ini itu diperuntukkan hari esok. Misal hari ini hari Sabtu, kita cari pakan hari Sabtu itu untuk hari Minggu. Kalau kita cari pakan hari Minggu, pakan yang kita peroleh hari Minggu adalah untuk hari Senin. Kenapa seperti itu? Untuk mendapatkan tahapan yang namanya pakan layu. Itu. Jadi supaya terhindar dari kembung, kita harus berikan pakan tua, kemudian layu. Supaya benar-benar layu, pakan yang kita cari hari ini itu untuk hari esok. Nah, berikutnya mengenai kondisi mendung seperti ini. Kondisi mendung seperti ini kita harus melakukan menghindari pakan basah. Kita cari pakan pasti ketemu basah. Kalau
hari gerimis seperti ini. Nah, ini tadi kita melakukan panen dadakan untuk urgen, tapi tidak langsung kita berikan, yaitu daun randu. Daun randu kita panen, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Satu, untuk supaya air hujannya lebih kering atau tiris. Kedua, supaya daun randu ini layu, karena panennya pagi ini ya kita berikan secepat-cepatnya adalah sore nanti. Jumlahnya ya jangan terlalu banyak karena sifatnya darurat. Dan lebih darurat lagi, pagi ini kita berburu pelepah sawit yang dibuang oleh tetangga. Jadi tetangga itu punya kebun sawit. Samping kita ini kan kebun sawit Bolo. Nah, pada kebun sawit ini kita lihati dia sudah melakukan pruning. Pruning itu pembuangan pelepah yang tua. Nah, pelepah tua itu biasanya kan dibuang saja, ditunggu lapuknya. Tadi pagi dalam hal untuk kondisi darurat, namanya kambing kan mintanya ngemil, dia tidak minta ngemol. Jadi kita berilah dia daun sawit tua panenan kemarin, bahkan ini kemarinnya lagi terbukti daunnya sudah mulai kering, tapi masih ada basah-basahnya lah ya. Nggak tahu itu basah beneran atau basah hujan yang semalam. Intinya kalau si kambing ini mau ngemil, ada di pangklongnya itu yang untuk ngemil. Sedangkan yang kita cari hari ini itu untuk nanti sore. Nah, pokoknya super darurat untuk hari ini. Itu Bolo. Kemarin kita belum buat konten ya, masih rodok aras-arasan Bolo, bareng ngalami kejadian kambingnya kembung. Masih untung ketemu tetangga, oleh tetangga diselamatkan dengan cara disembelih. Berikutnya yang kita perlu laporkan adalah tentang iki mati apa piye iki? Urip. Urip. Lho anda. Udah cilik lah ya aneh. Pitik diselimuti kaya ngono kuwi. Oke. Ini sudah bersih Bolo. Bagian bawah kandang untuk deserintil sudah kita bersihkan. Sepertinya proses pembersihan seperti ini harusnya kita lakukan 1 minggu sekali. Itu paling lambat adalah 1 minggu sekali. Jangan sampai ditunda-tunda, karena 1 minggu itu kan artinya sudah menunda 7 hari. Baru dilakukan bersih itu. Terus kita dapati banyak rumput di bawah ini. Kita itu bukan rumput ya, kita temukan banyak sekali akar dari pohon nangka. Jadi itu pohon nangkanya, akarnya bisa sampai ke sini mencari serapan nutrisi pakan, nutrisi dari serindil wedhus. Itu tumpukan serindil wedhus hasil karya dari bulan puasa kemarin sampai hari ini, berarti sudah 2 bulan. Hasil 2 bulan itu sepertinya kalau 2 karung dapat ini. Nanti kita sambil bersihkan, terus kita campur dari ini yang rampen kita bakar. Abunya nanti kita campurkan pada kohe kambing. Jadi kohenya nanti ya benar-benar bersih dari rumput. Nah, setidaknya ya 95% bersih dari namanya rumput. Rumputnya kita bakari jadikan abu. Jadi kohe plus abu dari rampen. Nanti kita siapkan untuk diaplikasikan pada tanaman sawit. Semoga dengan treatment seperti ini kandangnya bersih, kambingnya nyaman,
kita terhindar dari beli pupuk untuk tanaman sawit, dan tanaman sawit kita yang di kebun buahnya melimpah ruah. Itulah konsepnya Bolo untuk saling terhubung. Terima kasih Bolo supportnya. Kritik dan saran tetap ditunggu untuk channel kita Sanding Omah. Tak lupa ingat Bolo, apabila Anda memberikan pakan untuk kambing Anda, usahakan daunnya sudah tua. Yang kedua, layu. Oke, tua, layu. Kalau dibuat teori, harus ada pengelolaan kandang atau manajemen kandang. Yang kedua, pengelolaan pakan atau manajemen pakan. Kemudian ada bank pakan. Ada 3 ya. Oke Bolo, terima kasih. Sanding Omah.